Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala Waalaikumsalam rasulahu bil warahmatullahi huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat berupa kesempatan, keislaman, taufik dan hidayah sehingga kita bisa pada pagi hari ini mengikuti kajian. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, Khatamul Anbiya wal Mursalin sebagai suri tauladan kita hingga akhir zaman kelak. Baik, rekan-rekan sekalian dan asatidz sekalian yang mengikuti kajian pada pagi hari ini, insya Allah hari ini kita akan melakukan sebuah kajian dengan Majelis Ilmu Ramadan MIR dengan tema Tauhid dan Ghazul Fikr. Kajian ini diselenggarakan di antara kerjasama Antanwir dan CS, Center of Intellectual Santri gitu. Untuk memulai kajian pada hari ini, kita akan dimulai dengan tilawatul Quran yang akan disampaikan oleh Akhi Ivan. Kepada yang bertugas dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul adzim. Baik, untuk memulai kajian pada hari ini, kita akan perkenalkan terlebih dahulu pemateri kita. Pemateri kita yaitu Ustadz Bahrul Ulum, MPDI. Beliau adalah Sekretaris MIUMI Jatim. MIUMI adalah Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia, Jatim. Kemudian juga Ketua Yayasan dan juga peneliti INPAS. Kemudian juga beliau adalah jurnalis senior dari majalah Hidayatullah, juga dosen style. Ya, Ustadz. Ya. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan memberikan pengantar terlebih dahulu terkait kajian pada pagi hari ini, bahwa kemudian Ghazul Fikr itu yang bermakna perang pemikiran tidak hanya muncul di era modern saja, melainkan telah muncul dari masa ke masa, bahkan sejak manusia pertama Nabi Adam alaihissalam gitu pernah mengalaminya. Indikasinya akan terjadinya Ghazul Fikri
adalah sumpah iblis kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan keturunan Nabi Adam sebagaimana yang terekam pada surat Al-Hijr sama Al-A'raf. Ya. Kemudian pertempuran Ghazul Fikr ini adalah pemikiran di mana seorang muslim yang memiliki pemikiran yang lemah akan menjadi korban dari pemikiran yang kuat meskipun pemikiran tersebut menyimpang. Oleh karenanya, cara memenangkan Ghazul Fikr ini adalah dengan menambah ilmu gitu. Kekalahan dalam Ghazul Fikr ini adalah berupa kesesatan dan cara berpikir manusia yang bisa jadi musik tanpa sadar gitu. Padahal dengan kata-kata yang indah, zukhrufal qaul gitu. Sesungguhnya musyrik itu merupakan lawan dari tauhid. Padahal kita tahu bahwa tauhid itu merupakan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan merupakan asas dari sebuah peradaban Islam gitu. Sebagaimana yang kemudian dimaksud dalam Quran surat Ibrahim bahwa kemudian akar dari peradaban Islam adalah tauhid itu sendiri. Yang dimaksud di akar tersebut adalah tauhid. Untuk memperdalamnya insya Allah langsung saja saya persilahkan pada Ustadz Bahrul Ulum untuk memulai kajian. Tafadhol Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa la rasulah. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'. Ikhwani fillah rahimani rahimullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bermuajahah, kita bisa duduk bersama dalam rangka untuk talabul ilmi. Kata Rasulullah, julu suka, ya, sa'atan fil masjidil ilmi khairum min akhir raqatain. Jadi duduknya orang di dalam majelis ilmu 1 jam itu lebih baik dibandingkan dengan sholat sunnah 1000 rakaat. Ya mudah-mudahan selama 1 jam ini kita bisa berdiskusi, kita bisa saling mendapatkan masukan. Temanya ini cukup luar biasa ini, kaitan dengan masalah Ghazul Fikr. Jadi memang persoalan ini semua umat Islam harus paham. Ya, saya bersyukur sekali ini adik-adik kita ini yang alia ya ikut minimal bisa mengetahui peta Ghazul Fikr yang saat ini memang sedang melanda dunia Islam. Jadi persoalan kata Syed Naqib Al-Atas, di persoalan umat atau problem umat saat ini adalah problem ilmu. Ya, problem ilmu. Jadi masalah utama itu bukan masalah politik, bukan masalah ekonomi, tapi masalah ilmu. Jadi rusaknya ilmu inilah yang membuat kaum muslimin ini tidak bisa bangkit. Ya, bukan berarti kita tidak punya ilmu, punya, tetapi mengalami distorsi, mengalami banyak kekeliruan-kekeliruan. Ya, misalkan ya, kita saat ini hanya membahas masalah tauhid atau akidah. Ini kan berkaitan dengan masalah konsep Tuhan. Ya, pertanyaannya gini. Saya seringkali diskusi dengan dosen-dosen filsafat yang itu juga dosen Islam ya, dosen Muslim. Satu aja pertanyaannya. Yang sering disampaikan oleh mereka itu sebenarnya Tuhan itu ada apa enggak? Tuhan itu ada karena diadakan oleh pikiran manusia. Gimana jawabnya itu? Coba kalau pikiran manusia Tuhan tidak ada, ditiadakan Tuhan, maka Tuhan tidak akan ada. Ya. Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang apa ya, yang nyeleneh ya, yang sederhana ya. Tapi kalau kita nggak bisa jawab, maka kebanyakan kita akan bisa terpengaruh. Ya kan? Ya kan pertanyaan sederhana aja. Coba kalau kalian di otak kalian kata si dosen-dosen ini Tuhan ditiadakan, maka Tuhan juga tidak akan ada. Ya. Ini kan biasanya
kajian filsafat itu membahas tentang konsep ketuhanan. Jadi para filosof itu ingin mengetahui keberadaan Tuhan mesti mempertanyakan dulu. Makanya Nietzsche mengatakan God is dead. Ya, Tuhan sudah mati. Mati dalam pengertian apa? Mati itu bukan berarti Tuhan tidak ada. Tuhan itu sudah tidak layak dipikirkan. Sebab kenapa? Manusia itu kalau memikirkan Tuhan, ya, kalau berpikir tentang Tuhan itu akan mengalami kemunduran. Ya, ini kan penyakit ini ya. Alasannya apa? Alasannya kalau manusia sibuk dengan Tuhan, maka manusia itu akan kehilangan kesempatan untuk mengurus dunia. Jadi ada sebagian para filosof itu yang memang aklaniun, yang berpatokan pada akal. Dia itu menyarankan manusia itu tidak usah lah banyak mikir tentang sesuatu yang istilah dia irasional. Ya. Manusia cukuplah kalau ingin maju, kalau ingin menjadi sekelompok atau ingin membangun peradaban, maka cukup dengan menggunakan akal, ya, dipakai untuk memikirkan tentang dunia. Tidak usah mikir tentang sesuatu yang sifatnya ghaibiyah, sesuatu yang sifatnya abstrak katanya. Alasannya apa? Alasannya yang abstrak itu tidak ngefek katanya. Tidak ada, kalau ingin maju, ingin peradaban maju, maka sesuatu yang sifatnya gaib itu malah menjadi penghalang. Makanya kayak sebagian filosof ya, dia mengatakan bahwa agama itu candu. Agama itu candu katanya. Yang membuat orang mundur, membuat orang itu tidak maju-maju, itu karena faktor agama. Nah, ini kan pertanyaan-pertanyaan yang selama ini dipakai oleh para cendekiawan, ya, ketika mereka menulis buku tentang filsafat yang itu buku-buku tersebut dijadikan salah satu mata kuliah di berbagai kampus di dunia. Nah, ini kan membahayakan. Terus bagaimana umat Islam menjawab pertanyaan tersebut? Bagaimana kita ini meyakinkan kepada mereka, kepada umat, bahwa kita ini butuh Tuhan, bahwa kita butuh agama. Nah, jadi ini kan persoalan yang tidak mudah. Jadi perang pemikiran atau ghazwul fikr ini dimulai dari otak manusia dicuci dulu. Nah, tinggal sejauh mana kemampuan kita untuk mengcounter, untuk meluruskan pemikiran-pemikiran yang itu akan membahayakan bagi keberlangsungan agama kita. Jadi memang problem utama itu adalah problem ilmu. Jadi ilmunya dirusak dulu. Ya. Jadi pertanyaan tadi gimana? Bukti Tuhan ada itu apa buktinya? Manusia tidak pernah lihat Tuhan. Nah, kalau ada yang jawab Tuhan ada itu karena ada alam, maka mereka akan menjawab bahwa alam ini terjadi dengan sendirinya, ya, dengan teori Big Bang misalkan. Ya. Jadi mereka menggunakan teori. Faktanya yang mana bahwa Tuhan ada? Ya. Ini kan persoalan-persoalan yang tidak sederhana. Kalau ini ditanyakan kepada kaum pelajar, kepada mahasiswa, kemudian tidak punya kemampuan untuk mengcounter, maka jangan salahkan kalau kebanyakan mahasiswa itu kemudian mereka bukan semakin dekat dengan Tuhan, dengan Allah, ketika dia bertambah ilmunya malah semakin mempertanyakan, betul nggak ini Tuhan ada dan tidak ada. Nah, ini kan problem keilmuan. Jadi memang ini apa? Ini disebabkan oleh karena sumber ilmu yang berbeda. Masadiru ma'rifah. Kalau di barat ilmu itu kan ada dua sumbernya, yaitu yang pertama yang sifatnya rasional. Yang kedua sifatnya empiris. Ya. Ilmu itu ya dikatakan sesuatu atau fenomena dikatakan memiliki nilai ilmu kalau memiliki dua syarat, yaitu rasional dan
empiris. Kalau tidak masuk akal itu dianggap bukan ilmu. Ya, kalau itu tidak bisa dibuktikan secara empirisme, secara empirik, maka juga bukan ilmu. Itu jadi memang problemnya adalah sumber keilmuannya. Jadi masodurul ma'rifah itu yang membuat kita itu kalau tidak memahami sumber ilmu dalam Islam, maka kita akan mudah terpengaruh. Sedangkan dalam Islam, masodurul ma'rifah atau sumber ilmu itu bukan hanya dua tadi. Bukan hanya rasionalitas dan empirisme, tetapi ada juga namanya khobar sodik. Ya, namanya khobar sodik atau yang kita kenal dengan nama wahyu. Baik itu langsung lewat Al-Quran maupun wahyu melalui Rasulullah, yaitu sunnah-sunnah Rasulullah. Juga atau melalui ulama yang disebut dengan intuisi. Nah, contoh sederhana gini. Di dalam teori fisika kuno, ya, Newton, itu kan kita dulu diajari ya, bahwa massa itu sifatnya konstan. Ya, massa itu sifatnya konstan, tetap. Padahal di dalam Islam, yang konstan itu hanya Allah. Ya, yang tetap itu hanya Allah. Nah, berarti kan seakan-akan dipertentangkan. Oh, tidak ada yang konstan itu hanya Tuhan. Buktinya massa juga konstan, tetap. Itu teori fisika kuno. Tapi faktanya sekarang muncul teori fisika kuantum, ya, yang hasil penelitian menunjukkan bahwa massa nggak tetap, massa itu berubah. Nah, ini kan bukti ya bahwa memang wahyu itu betul. Ketika para ilmuwan dulu berpendapat bahwa massa itu konstan, seakan-akan wahyu ini salah. Mana buktinya? Hasil penelitian menunjukkan massa itu tetap. Berarti salah dong Al-Quran, salah dong hadis Nabi yang mengatakan bahwa yang tetap itu adalah Tuhan. Yang lain berubah, yang lain fana. Yang qadim itu hanya Allah. Buktinya ada massa yang qadim kan gitu kan. Ya, tapi dengan semakin berkembang ilmu pengetahuan ternyata ditemukan bahwa massa itu tidak tetap, ya. Massa itu menurut teori fisika kuantum itu berubah. Nah, ini kan membuktikan ya bahwa ada sumber ilmu yang lain yang itu Allah berikan kepada manusia dan kita yakini kebenarannya. Yaitu adalah khobar sodik atau wahyu. Nah, ini kan kaitan dengan masalah keyakinan ya. Jadi memang bedanya kita kan yakin dulu, kalau mereka kan tidak. Mereka yakin setelah penelitian. Ya. Kalau kita kan tidak, kita yakin karena kita punya apa? Punya uswatun hasanah, yaitu Rasulullah SAW. Dan kita meyakini bahwa Al-Quran itu hak. Ya. Lafdon wa maknan minallah. Lafad dan maknanya dari Allah SWT. Sedangkan di kitab lain itu kan mengalami masalah, problem kan. Al-Quran tidak ada problem teks. Tidak ada satupun umat Islam atau para ulama pun itu yang berselisih mengenai teks Al-Quran. Semua sepakat bahwa teks Al-Quran itu adalah kalamullah, wahyu Allah. Nah, ini kelebihan kita di situ. Sedangkan di tempat lain atau di agama lain, mereka mengalami problem teks. Misalkan ya, antara Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu memiliki banyak distorsi. Ada problem teks. Makanya tidak keliru kalau misalkan seorang profesor dari Amerika namanya Robert Funk, ya, dia sudah meneliti tentang Bible atau Injil selama 40 tahun dan menyimpulkan bahwa Bible atau Injil itu yang otentik hanya sekitar 20-30%. Nah, ini kan membuktikan ya. Jadi problem teks itu juga yang menyebabkan kenapa umat-umat lain itu tidak percaya dengan adanya Tuhan, tidak percaya dengan adanya khobar sodik atau teks-teks yang memang
di kalangan mereka bermasalah teksnya itu. Kalau kita tidak, Al-Quran semuanya itu sepakat. Tidak ada satupun ulama yang berbeda pendapat mengenai bahwa Al-Quran secara teksnya itu adalah kalamullah. Ya, itu minallah. Hanya beda apa? Hanya beda ada sebagian kelompok yang mengatakan itu apa makhluk. Ya, itu Mu'tazilah. Tetapi Mu'tazilah tetap meyakini itu minallah. Ya, tapi tidak sampai mengatakan berapa persen yang dari Tuhan, tidak, semuanya minallah. Ya, itu bedanya dengan di tempat lain ya. Jadi memang inilah salah satu persoalan keilmuan yang saat ini sedang kita hadapi, bahwa selama kita tidak memahami konsep ketuhanan misalkan yang ada dalam agama kita, dan kita juga tidak memahami bahwa di dalam Islam itu ada sumber ilmu yang lain yang tidak dimiliki oleh Barat, yaitu wahyu. Ya. Wahyu atau khabar sodik, inilah yang membedakan dengan Barat. Islam itu tidak menolak rasionalitas. Islam tidak menolak empirisme. Semua diambil oleh Islam. Jadi tidak ada dikotomi. Ya, tidak ada pemisahan. Ilmu itu kalau rasional diterima oleh Islam. Ya. Ilmu itu kalau punya dasar, punya fakta, juga diterima oleh Islam. Tidak ditolak. Dan ilmu-ilmu dalam Islam hampir ya sebagian besar itu rasional. Ya, contohnya tadi itu konsep tentang Tuhan. Di dalam Islam jelas semua sepakat Tuhan itu satu, nggak ada masalah. Akal bisa menerima. Coba kalau Tuhan itu lebih dari satu, itu masalah itu. Coba kalau Tuhan itu punya punya teman, itu kan masalah juga. Ya. Coba kalau Allah itu dianggap memiliki ya keluarga, itu juga masalah juga. Sebab kenapa? Kalau bicara tentang Tuhan, berbicara tentang Allah, itu kan bicara tentang kekuasaan. Nah, otomatis kalau Tuhan itu lebih dari satu, nanti akan ada masalah dalam masalah pembagian kekuasaan. Ya, yang satu kepinginnya A, yang satu kepingin B, itu kan jadi masalah nanti. Ya, jadi insya Allah dari konsep ketuhanan kita itu sudah selesai. Mengenai keberadaan Tuhan itu ada dalil nakal dan dalil akal. Kalau dalil nakal jelas dalam Al-Quran, jelaskan dalam surat Al-Ikhlas. Ya, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu dalil nakal. Dalil akalnya gimana? Tadi ada pertanyaan tadi gimana? Mana buktinya? Yaitu adanya keseimbangan. Ya, alam ini kan seimbang. Ya, keseimbangan itu tidak mungkin terjadi kalau tidak ada yang mengatur. Betul nggak? Ya, keseimbangan itu tidak akan bisa terjadi kalau tidak ada yang mengatur. Nggak mungkin. Ya, contoh sederhana aja lah. Kita berkendaraan, itu yang ngaturan Pak Polisi. Coba aturan itu diserahkan pada pengendara. Wah, itu banyak kecelakaan itu, karena masing-masing pengendara kan memiliki kemauan yang beda-beda. Oh, saya pingin duluan, saya pingin kanan, saya pingin kiri. Tapi karena ada yang mengatur, yaitu Polantas atau kepolisian, maka akan terjadi keseimbangan. Ya, ketika lampu hijau boleh jalan. Ketika lampu merah, maka berhenti, gitu kan. Sama dengan alam. Alam ini seandainya tidak ada yang ngatur, maka ya tadi itu akan terjadi banyak masalah, kan. Saya nanya sendiri mereka. Makanya subhanallahi ma fis samawati wal ard. Ya. Jadi alam ini semuanya bertasbih pada Allah. Maksudnya apa bertasbih? Ini para ulama menjelaskan, maksudnya adalah alam ini mengikuti hukum-hukum Allah. Kalau bahasa kita hukum alam lah. Ya. Tasbihnya alam itu gimana bentuknya? Yaitu dia mengikuti aturan yang ditentukan oleh Allah. Ya. Jadi ini bukti ya secara akal bahwa Tuhan itu ada. Ya.
mengenai apa namanya, mengenai Asamsu, mengenai Al-Qamar, itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran, ya. Jadi inilah yang membedakan kenapa kita ini berbeda dengan Barat, ya, karena memang problemnya adalah Barat tidak mau menerima wahyu. Tetapi sekarang mereka itu kebingungan. Faktanya apa? Ternyata tidak semua fenomena itu bisa dirasionalkan. Tidak semua fenomena alam ini bisa dibuktikan. Ya, itu fakta dan mereka mengakui itu sekarang. Makanya kan munculnya teori kuantum itu kan di situ. Oh, ternyata alam ini bisa berubah. Ternyata alam di dunia ini tidak semuanya bisa dilihat dengan mata, dengan al-hawasu, dengan panca indera. Contohnya apa? Contohnya perasaan, pikiran itu kan enggak bisa dilihat. Ya, perasaan. Jadi orang Barat itu dia itu taat pada hukum karena di sana ada CCTV. Ya, antrinya dia disiplin karena ada CCTV. Mereka tuh heran dengan umat Islam. Umat Islam kok bisa bersatu ke Mekah bersama-sama? Ya, muternya sama itu kan ketika tawaf kan. Siapa yang ngatur? Bingung mereka itu. Kok bisa jutaan manusia itu tawaf, ya? Kemudian tawafnya itu bersamaan dan tidak ada benturan, tidak ada keinginan untuk melawan arus. Nah, itu kan sesuatu bagi orang Barat itu, wah ini luar biasa, ini aneh ini kan. Manusia bisa berkumpul jutaan, tawaf bersama, ketika sholat bisa bersamaan, ya, bersamaan untuk siap-siap melaksanakan sholat, itu siapa yang menggerakkan? Nah, mereka juga bingung, kok bisa ya? Nggak ada aturan, nggak tahu-tahu habis tawaf ketika adzan udah langsung berhenti semua, menghadap kiblat, sudah siap-siap mau sholat, takbirnya bersamaan. Nah, ini kan membuktikan bahwa memang umat Islam itu meyakini ada yang melihat selain CCTV. Ya, ini yang membuat mereka itu bingung. Nah, inilah pentingnya kita itu tadi itu ya, memang kita harus yakin, kita harus punya punya pegangan yang kokoh bahwa memang ilmu itu problem yang utama. Sumber ilmu itu terutama kaitan dengan masalah wahyu ya. Ya, cuma kedepannya itu bagaimana kita ini harus membuktikan bahwa wahyu itu betul. Itu tugas kita. Selama ini yang membuktikan kan bukan kita. Ya. Yang membuktikan adalah para ilmuwan barat. Tapi setelah dia terbukti masuk Islam, biasanya gitu. Setelah tidak sengaja dia menemukan sebuah teori atau konsep dan itu ternyata ada dalam Al-Quran, langsung masuk Islam. Nah, kita ini bersyukur sudah mulai kecil sudah masuk Islam, tidak usah seperti mereka harus sibuk, harus susah, harus kerja keras sehingga menemukan kebenaran. Nah, tinggal kalau kita itu adalah bagaimana kita semakin mengokohkan akidah kita supaya tidak terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran yang sekuler, yang liberal, yang dolal, yang sesat gitu kan. Kalau kita sudah memiliki kemampuan untuk memilah dan memilih mana pikiran yang sesuai dan tidak dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, maka insya Allah kita pun akan mampu untuk mengcounter pemikiran-pemikiran yang bermasalah. Jadi ini penting. Ya. Jadi tauhid atau akidah itu secara luhur kan akdu. Itu sesuatu yang kokoh, yang kuat. Ya. Sesuatu yang yang kokoh, kuat dan erat, ya. Ini secara luhur. Sedangkan secara istilah maka al-aqdu atau akidah itu adalah keyakinan yang kokoh akan sesuatu tanpa ada keraguan. Nah, ini penting ya. Yang kokoh tapi tidak ada keraguan. Kalau kita masih ragu berarti bermasalah tauhid kita. Bermasalah akidah kita. Kita nggak boleh ragu bahwa Tuhan itu ada, kita yakin. Ya, bahwa Allah itu Esa, kita yakin.
dalil jelas, selain nakal juga akal. Jadi para ulama itu setiap menjelaskan tentang konsep yang ada dalam Islam, itu tidak lepas dari dalil nakal dan dalil akal. Ya. Ini menjadi salah satu patokan bahwa keyakinan itu adalah merupakan sebuah realitas. Ya. Sebuah realitas yang tidak bisa dilepas dari manusia. Sama dengan gini ya, orang ateis atau orang komunis, di dalam dirinya itu pasti mengakui tentang adanya Tuhan. Pasti dia. Buktinya apa? Buktinya sering kali dia itu bertanya, mana Tuhan? Berarti apa? Dia sudah mengakui adanya Tuhan kan itu kan. Ya, makanya dalam Islam konsep wujud itu ada dua. Ya, wujud yang nyata dan tidak nyata. Ya, kalau dalam konsep barat kan wujud kan hanya satu yang nyata kan. Ya dikatakan wujud itu kalau nyata. Kalau kita kan tidak. Ada yang nyata dan tidak nyata. Kayak setan itu wujud nggak? Wujud tapi tidak nyata. Ada. Wujud maksudnya itu ada. Ya. Jadi dalam Islam konsep ada atau wujud itu memiliki dua makna. Ya. Yang sifatnya nyata, realistis, ada yang tidak nyata. Tapi ada. Ya tidak usah jauh-jauh lah. Ya. Anggaplah makhluk Allah yang lain yang kita selama ini tidak bisa melihat, tetapi ada. Nah, contohnya kayak angin, itu kan ada, ya, itu kita rasakan, tapi kita nggak pernah lihat bagaimana wujud angin, ya. Apalagi kayak malaikat, kita sudah yakin itu. Jadi memang problem ilmu itu dimulai dari sumber ilmu, ya. Kemudian pemahaman tentang wujud. Ya, kalau sudah keliru bahwa sesuatu yang nyata, wujud itu harus yang nyata, maka pasti akan keliru ketika dia memaknai atau menjadikan wujud ini sebagai patokan untuk menentukan sesuatu ada dan tidak ada. Nah, ini penting ya. Jadi ini memang persoalan tauhid, persoalan akidah yang saat ini sedang kita hadapi, sehingga ada sebagian yang mencoba untuk mempengaruhi umat Islam supaya meninggalkan sesuatu yang sifatnya ghaibiyah, yang abstrak, ya, karena itu dianggap tidak masuk akal. Kemudian ditarik supaya umat Islam ini banyak menggunakan rasio. Apalagi ada yang mengatakan salah satu sebab kemunduran Islam itu karena umat Islam sudah tidak menggunakan rasionalitas. Ini namanya apa? Berpikir dikotomis. Tidak boleh. Kita harus berpikir integratif, integral. Ya, tidak boleh memisahkan antara dunia dengan akhirat. Maka dalam Islam itu tidak ada namanya ilmu agama, ilmu umum, tidak ada itu. Yang bikin siapa itu? Itu Belanda itu. Ya. Ilmu dalam Islam semua itu adalah ilmu Islam. Yang adalah fardu ain dan fardu kifayah. Tidak ada ilmu umum dan ilmu agama, tidak ada. Ya, tidak dikenal dalam Islam. Islam hanya mengenal ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain itu apa? Yaitu ilmu yang berkaitan dengan masalah hubungan dengan ketuhanan. Akidah misalkan. Atau dengan masalah-masalah muamalah berkaitan dengan syariah. Contohnya apa? Contohnya tata cara wudhu. Itu fardu ain hukumnya. Tidak peduli dia itu profesor atau tidak lulus SD, itu wajib bisa wudhu. Ya, itu fardu ain. Sholat misalkan, tata cara sholat itu juga fardu ain. Semua wajib bisa, tidak boleh tidak bisa. Selama dia balik, ya, maka dia harus wajib untuk memiliki ilmu ini, fardu ain, ya. Kemudian fardu kifayah. Fardu kifayah itu tidak semua. Contohnya apa? Ilmu tafsir. Ilmu tafsir itu ilmu fardu kifayah. Tidak semua harus wajib bisa memahami ilmu tafsir. Ilmu kedokteran itu juga fardu kifayah. Tidak semua wajib
memahami kedokteran, ya. Jadi jangan menganggap bahwa ilmu agama itu semua fardu ain, tidak. Ya, kita kan selama ini salah kan. Oh, ini ilmu agama, oh ini ilmu umum itu kan. Ilmu agama berarti apa? Harus belajar Quran dan hadis. Ya, itu salah pemahaman. Ya, sehingga kita berpikir dikotomis. Kalau ulama dulu itu karena berpikirnya integratif, maka mereka itu semua dipelajari. Contohnya Ar-Razi ya. Ar-Razi itu jago tafsir. Juga jago medis, ya enggak? Banyak orang seperti itu tuh. Ar-Razi itu juga ada Al-Khwarizmi. Beliau itu juga jago tafsir, tapi juga jago astronomi. Ya, hafal Quran semua lah. Hafal Quran mereka sudah hafal sejak kecil ya, karena memang tradisi waktu itu menghafal Quran itu ya sama dengan kita menghafal juz 30 lah. Ya, itu sudah biasa loh. Jadi kita tidak boleh mendikotomikan atau memisahkan antara ilmu umum dan ilmu agama. Itu semua ilmu itu min Allah, semua dari Allah. Jadi pemahaman inilah yang seharusnya kita miliki. Kalau kita misalkan ada yang mencoba mempengaruhi kita supaya umat Islam ini hanya sibuk dengan ilmu agama, itu juga rencana mereka supaya kita ini menjadi umat yang terbelakang. Kita itu dua-duanya. Anggaplah kalau itu memang itu ada ilmu umum dan ilmu agama, maka kita wajib dua-duanya untuk menguasai. Ya, jangan hanya satu bidang. Ya. Kalau kita hanya satu bidang, mereka kan memang berusaha untuk itu supaya umat Islam ini jangan hanya sibuk dengan masalah akhirat. Kita harus imbang, ya. Hablum minallah, hablum minannas, itu harus imbang. Enggak boleh orang Jawa itu jomplang ya. Harus imbang. Hubungan dengan Allah itu kuat, hubungan muamalah dengan manusia juga kuat. Mungkin antum sudah pernah mendengar riwayat ya, ketika ada seorang pemuda, dia itu suka di masjid, zikir itu kan. Kemudian ada Umar, kamu ngapain kamu di masjid ini? Allah tidak akan ngasih rezeki kalau kamu hanya di masjid tapi tidak mau berusaha. Diusir dia. Ya. Jadi yang penting keseimbangan. Keseimbangan di dalam memahami konsep tentang keilmuan tadi itu. Kalau kita salah di dalam memahami ilmu, maka ya inilah beban kita bersama ya. Kaum muslimin saat ini harus betul-betul kembali ya kepada konsep keilmuan yang betul. Ada juga problem yang lain ya. Ya karena agama ini dianggap candu, maka muncullah misalkan konsep tentang persamaan agama atau dikenal dengan pluralisme agama. Ya. Jadi seakan-akan menurut mereka kalau manusia ini ingin damai, maka kalaupun tidak bisa meninggalkan agamanya, harus disamakan agamanya. Ya, makanya muncul konsep semua agama sama atau dengan kata lain pluralisme agama. Ya. Jadi ini juga berbahaya ini. Padahal kita jelaskan inna dina indallahil Islam itu jelas. Ya. Jadi problem agama ini oleh mereka dianggap sebagai penyebab umat manusia ini tidak bisa bersatu. Penyebab adanya konflik. Padahal dalam kehidupan konflik itu juga dibutuhkan. Kehidupan ada dua kutub, ada positif, ada negatif. Kalau semua positif semua, tidak ada dinamika dalam hidup ini. Ya. Jadi harus ada positif, ada negatif. Ya, ada yang hak dan yang batil. Itu kan sesuatu yang biasa, sesuatu yang sunatullah, sesuatu yang
sesuai dengan hukum alam, ya. Jadi tidak masalah itu loh. Ini penting karena memang kalau kita ini berpikirnya sama dengan mereka yang menganggap bahwa manusia ini sebagai sumber segala-galanya, sehingga muncullah konsep humanisme. Ya, manusia ini yang ngatur ini manusia. Alam ini yang ngatur manusia. Tuhan tidak boleh ikut-ikutan, kata mereka. Jadi semua bergantung pada manusia. Maka muncullah konsep HAM, hak asasi manusia. Yang kalau di Barat, HAM itu adalah sesuatu yang utama dibandingkan dengan agama. Agama tidak boleh melanggar HAM. Agama tidak boleh melanggar humanisme. Nah, kemudian ini yang didakwakan kepada kaum muslimin. Ya, padahal kalau kita hanya berpegang pada HAM, itu namanya tidak adil. Hak Tuhan yang mana? Kan itu kan. Kalau kita hanya berpatokan pada hak manusia, terus hak Tuhan di mana? Tuhan kan punya hak. Ya. Tuhan kan memiliki apa? Yang menciptakan manusia ini, ya kan berhak untuk disembah, untuk diibadahi, kan gitu. Ya, memang ini sesuatu yang harus kita selesaikan. Jadi ghusul fikir ini memang membahayakan karena yang diserang ini adalah pikiran. Pikiran kita itu dicoba untuk diobok-obok. Ya, supaya kita itu salah dalam berpikir. Ya. Tidak ada jaminan ya, orang yang misalkan dia itu hafal Quran, hafal hadis, pikirannya benar, tidak ada jaminan. Banyak yang keliru itu. Sebab kenapa? Memang tadi itu mengikuti pikiran orang Barat, sekuler. Ya. Jadi saya kira ini ya pancingan aja untuk diskusi. Intinya bahwa kita jangan keliru ketika memahami tentang keilmuan. Jadi paham ya, sumber ilmu dalam Islam itu ada 3. Yang pertama adalah khobar sodik. Yang kedua, rasionalitas. Yang ketiga, empiris. Yaitu semua diakui oleh Islam. Ya, supaya tidak salah. Kemudian yang juga tidak kalah pentingnya, kita harus meyakini ya, bahwa manusia untuk memahami fenomena itu ada 2 patokannya, yaitu dalil nakal dan dalil akal. Ya. Jadi kita umat Islam terutama harus menggunakan 2 tadi itu, dalil nakal dan dalil akal. Nah, saya kira itu ya. Mungkin kita diskusi aja. Silakan, moderator mungkin dibantu. Baik, syukran jazakumullah khair Ustadz atas ilmunya. Jadi tadi kita sudah membahas terkait dengan bahwa problem utama umat Islam itu terkait dengan problem ilmu, di mana kemudian Islam itu sendiri memiliki 3 sumber ilmu. 4 ya Ustadz, khobar sodik, intuisi, empirisme, sama rasionalitas. Kemudian kita juga tauhid itu berdasarkan dalil akal dan akal, di mana akidah itu tersebut tanpa keraguan. Juga kita tadi sudah membahas terkait dengan konsepsi wujud, bahwa wujud itu tidak cuma yang nyata, tapi juga yang juga tidak nyata, tapi tetap ada. Dan terakhir terkait sebelum tantangan pemikiran kontemporer terkait dengan kita jangan melakukan dikotomi terhadap ilmu umum dan ilmu agama, yang ada adalah fardu ain dan fardu kifayah. Baik, kita masuk ke sesi selanjutnya, sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya bisa melalui fitur raise hand. Jadi ada 2 jalan. Pertama fitur raise hand, yang kedua adalah melalui kolom chat. Jadi jangan langsung open mic dulu, biar moderator yang mempersilahkan. Silakan bagi yang ingin bertanya open raise hand. Udah bisa open raise hand? Raise hand? Baik, dipersilakan kalau ada pertanyaan. Fitur raise hand itu kalau bagi yang belum tahu, di menu more itu ada raise hand, tinggal dipencet saja. Silakan ada yang bertanya. Oke, baik. Ada satu yang mengacungkan ke tangan.
langsung saja saya persilakan pada Ivan Ardiansyah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya, tolong bisa dijelaskan cara pendapat Ustaz tentang tasawuf dan ilmu kalam, yang mana keduanya itu membahas. Mungkin itu Ustaz. Syukran. Diulangi ya, kurang Bisa jelas. diulangi. Bagaimana pendapat Ustadz mengenai tasawuf dan ilmu kalam, yang mana keduanya juga membahas tentang akidah? Ya. Mungkin itu Ustadz. Ditampung dulu atau ada yang bertanya lagi? Silakan menggunakan fitur raise hand. Bagi yang tidak bisa melalui kolom chat. Oke, silakan pada Akhi Yunus, dipersilakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanya Ustaz, yang pertama, ini salah satu tantangan kita ataupun serangan kepada kita calon-calon mahasiswa khususnya, dan yang sudah terasa di saat ini gitu, khususnya dalam akidah kita, dalam pemikiran kita, kami ya. Salah satunya adalah konsep daripada ketuhanan. Itu kita dijelimet-jelimetkan di situ. Jadi ada yang mengatakan bagaimana dengan pendapat ini, Ustaz? Tuhan itu maha memberi petunjuk, tapi juga maha menyesatkan. Al-Huda itu memberikan petunjuk, Al-Mudillu yang menyesatkan. Tuhan itu maha yang jadi dibentrok-bentrokkan gitu, Ustaz. Jadi di Asmaul Husna itu senantiasa dibentrok-bentrokkan. Nggak ada yang terus baik, nggak ada yang terus bagus sikap daripada Allah itu tersebut. Ada juga mengatakan berarti Tuhan itu ada yang dia makaru wa makarullah. Tuhan itu berarti makar juga, wa makaru wa makarullah dan lain sebagainya. Kita senantiasa dibenturkan dengan pemikiran-pemikiran yang sangat bagi kami butuh banyak bimbingan daripada tersebut, khususnya hal akidah. Ya, mungkin itu yang dapat saya tanyakan, Ustaz. Syukuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Ustadz, mungkin di kolom chat saya bacakan sekalian. Nanti jadi ya? satu lagi ya. Satu lagi yang di kolom chat. Jadi saya bacakan dari Muhammadiyah Ulhaq. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira Ustaz atas ilmunya. Izin bertanya. Mohon penjelasan kembali terkait ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah, apa saja yang termasuk fardu ain yang harus dipelajari oleh setiap muslim. Baik. Yang pertama ya, mengenai ilmu tasawuf dan kalam. Jadi dalam Islam itu ada tradisi keilmuan, ya. Tasawuf itu kan bahasa lainnya kan tazkiyatun nafs. Dan itu adalah merupakan produk ilmu yang dihasilkan dari pemikiran para ulama. Ya. Kenapa itu penting? Kalau menurut para ulama, itu kan kaitan bagaimana membersihkan jiwa. Cuma beda istilah aja. Kalau di teman-teman NU kan namanya tasawuf. Kalau di teman-teman yang lain namanya tazkiyatun nafs gitu kan. Ya, hanya beda istilah, tapi isinya sama. Coba antum lihat bukunya atau kitabnya Ibnu Qayyim al-Jauzi, ya, tentang tazkiyatun nafs. Itu sama dengan kitabnya Imam Ghazali tentang tasawuf. Isinya sama isinya. Hanya beda istilah aja. Ya. Dan itu adalah hasanah ya. Untuk apa sih? Untuk memudahkan kita memahami bagaimana caranya kita ini membersihkan hati. Ya. Itu adalah hasanah keilmuan. Ya, yang hasanah ini adalah merupakan produk pemikiran para ulama. Jangankan tazkiyatun nafs ya, ilmu hikmah aja yang dipakai oleh filosof, ya. Itu kan Rasulullah mengatakan al-hikmah adalah minal muslim itu kan. Jadi ilmu hikmah itu adalah sesuatu yang hilang dari kaum muslimin. Sesuatu mutiara yang hilang.
Artinya apa? Kaum muslim itu boleh menerima dari siapapun selama itu tidak bertentangan dengan syariah. Ya. Jadi ini penting. Jadi contohnya gimana? Ya contoh sederhana lah ya. Kalau di tradisi Jawa, ya, itu kan kalau kita di desa dulu ya, saya masih ingat ya. Kalau ada orang duduk-duduk, kemudian ada anak kecil yang lewat, biasanya kan amit kan. Nun sewu Pak, nun sewu Ibu amit Pak itu kan. Itu kan bagus kan. Ya. Itu menunjukkan apa? Adab. Nah, itu oleh Islam diterima, tidak ditolak. Ya. Demikian juga ilmu kalam. Ilmu kalam itu kan ilmu jidal, ilmu perdebatan. Ya. Ilmu kalam ini tidak semua harus belajar. Ilmu kalam ini hanya orang tertentu aja yang harus belajar. Itu orang yang cerdas. Untuk apa? Untuk debat dengan orang-orang di luar Islam. Ya. Tanpa ilmu kalam, kita itu tidak akan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalangan-kalangan yang berusaha untuk memojokkan Islam. Dulu misalkan ya Imam Ahmad. Imam Ahmad itu beliau karena memang tidak terbiasa berkalam, ya, ketika di debat Mu'tazilah beliau kalah. Karena Mu'tazilah itu menggunakan akal. Jadi Imam Ahmad itu tidak bisa menjawab sehingga beliau dihukum, dicambuk itu kan. Muncullah ulama Ahlus Sunnah yang menggunakan ilmu kalam, itu namanya Imam Maturidi. Ada namanya Imam Mas'ari. Ya. Ketika mereka debat dengan Mu'tazilah, menang. Karena kenapa? Karena menggunakan kalam juga. Jadi kalau untuk menghadapi orang di luar Islam atau orang Islam yang sok rasional, jangan pakai dalil. Ya, jangan pakai Quran dan Sunnah. Tidak akan digubris. Sebab mereka itu membutuhkan jawaban secara akal, rasional. Ya kita jawab dengan kalam. Jangan dengan dalil. Kalau menghadapi orientalis, menghadapi agama lain ya, itu jangan pakai Quran, jangan pakai hadis. Mereka tidak percaya sama Quran hadis loh. Nah disinilah posisi ilmu kalam itu penting. Makanya tidak semua boleh belajar. Yang mempunyai kemampuan aja. Ya, belajar ilmu kalam. Bagaimana kita menjawab pertanyaan tadi itu? Mana buktinya Tuhan ada enggak? Ya, jangan jawab pakai Quran dan Sunnah. Ya enggak, mereka tidak percaya. Ya pakai akal. Yaitu adanya konsep keseimbangan. Ya, itu kan pakai akal namanya kan. Ya, itulah dipelajari dalam ilmu kalam. Yang tidak dipelajari dalam ilmu yang lain. Banyak. Contohnya ya, contoh yang lain misalkan yang membutuhkan jawaban akal. Ya. Misalkan saya tanya, kenapa sih umat Islam itu kalau misalkan kentut ya, itu yang dibasuh itu kok muka, kok bukan apa namanya? Pantatnya. Gimana jawabnya kita? Hah? Pakai dalil, ketawain lah. Kan tidak masuk akal itu. Loh, yang kentut itu pantat kok, yang di muka, yang dibasuh kok muka itu kan. Ya enggak? Yang dibasuh kok tanganan itu. Enggak masuk akal Islam itu. Ini yang jawab adalah ilmu kalam. Gimana jawabnya? Ada yang bisa jawab? Jangan pakai dalil. Jangan pakai dalil. Ini kan contoh ya. Ini jawab ilmu kalam ini. Ya, lah orang kentut kok yang dibasuh kok mukanya, kupingnya, rambutnya sama tangannya itu kan. Ini kan ilmu akal-akalan, ilmu kalam. Jawabnya pakai kalam lah. Ya, pakai akal juga. Nah, itu contoh ya, contoh sederhana. Ya. Dan banyak pertanyaan juga itu. Nah, seperti itu. Makanya ilmu kalam itu dibutuhkan untuk menjawab seperti itu ya. Kalau kita tidak menggunakan ilmu kalam, ya kita pakai dalil. Ya, pakai dalil ya mereka tidak ketawa lah. Mereka juga tidak percaya sama Quran sama Sunnah kok. Ya, yang dibutuhkan mereka itu adalah masuk akal nggak jawabannya. Kalau nggak masuk akal ya
tidak diterima oleh mereka. Padahal dakwah kita itu kan dakwah untuk semua umat. Islam itu kan diperintahkan sebagai diturunkan sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Nah, jadi di situ pentingnya ya. Jadi ilmu tasawuf itu demi dalam rangka memperbaiki atau tazkiyatun nafas hati kita. Kalau itu semua itu harus belajar itu kita. Ya. Memang ada tasawuf yang syad ya. Nah, tasawuf yang ghairu mutabaro istilahnya. Itu jangan diikuti itu. Ilmu apapun ada yang sahih, ada yang syad. Ya, ilmu akidah juga ada, bukan hanya mutasawuf. Memang harus diakui ilmu tasawuf itu ada yang sesat. Demikian juga ilmu kalam, juga ada kalam yang sesat. Tapi juga dalam ilmu akidah juga ada ilmu akidah yang sesat gitu loh. Ya. Ya, hampir semua ilmu itu ada dua kutub itu. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Jangan antem kromo istilahnya lah. Ilmu akidah sesat itu banyak. Ya, jadi ini bagaimana cuma pandai-pandai kita itu memilih dan memilah mana yang baik dan tidak baik. Itu ya jawaban yang pertama ya. Kemudian yang kedua, lupa tadi saya itu apa itu? Apa tadi? Terkait dengan itu sifat Allah yang kemudian dibenturkan bahwa Allah itu memberi petunjuk tapi juga menyesatkan. Iya, betul. Iya, baik. Jadi kalau kita menghadapi seperti ini, maka kita kembalikan pada konsep keilmuan kita. Ya. Bahwa di dalam Islam kita meyakini Allah itu mutlak. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang Tuhan, pakai bahasa Tuhan, jangan pakai bahasa manusia. Yang salah itu apa? Yang salah itu seakan-akan Tuhan ditarik seperti manusia harus baik. Ya enggak? Itu kesalahannya di situ. Kita jangan terjebak. Mana Tuhan kok menghukum, bukan hanya menyayangi itu kan. Itu berarti yang ini adalah keliru dalam berpikir karena menyamakan Tuhan sama dengan manusia. Ya. Kalau ada pertanyaan seperti itu, kalian harus bisa menarik. Ini bahasa manusia. Kalau kamu mau saya jawab pakai bahasa Tuhan. Nah, kan itu. Kalau semua ditarik dengan bahasa manusia ya kacau nanti. Ya. Jadi beda. Tuhan dengan manusia itu beda. Nah, ini kan tadi problem ilmu kan. Kalau dalam Islam kan tidak. Sumber semua segala hal itu adalah Tuhan. Kalau dalam liberal atau sekuler, sumber semua hal itu di manusia. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan seperti itu, ya kita jawab. Ya, mau jawaban apa? Jawaban bahasa Tuhan atau bahasa manusia? Harus kita kasih tahu Tuhan itu beda dengan manusia. Jangan pernah bayangkan Tuhan sama dengan manusia. Ya. Tuhan itu apa? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang membedakan Tuhan dengan manusia adalah kalau manusia berbuat salah itu pasti kena hukum manusia yang lain. Kalau Tuhan yang salah gimana? Hah? Ada hukum nggak? Ya tidak ada. Karena innallaha ala kulli syai'in qadir. Tuhan sakarepe dhewe. Manusiawi nggak? Jangan tanya manusia, oh ini bukan manusia kok Tuhan itu. Jadi ukurannya bukan humanisme, bukan manusia. Ukurannya adalah ukuran Tuhan. Nah ini ya, jadi memang problem selama ini kan kita itu, di otak kita itu kan dicekoki dengan konsep humanisme. Seakan-akan semua itu ukurannya adalah manusia. Kalau nggak sesuai dengan manusia berarti apa? Itu nggak benar itu kan. Nah, Tuhan bukan manusia kok. Ya sekarang gini aja lah. Jangankan Tuhan jo, hewan aja lah. Ya. Coba kalau ada tanya seperti itu, coba kenapa hewan itu, misalkan singa ya. Singa itu kenapa kalau ketemu misalkan kambing langsung dimakan? Apakah singa kejam? Hah? Kalau menurut manusia kan kejam itu kan ya. Kalau menurut pikiran manusia singa itu kejam. Hewan lain kok dibunuh kan itu kan, pembunuh dia kan. Tapi bagi bahasa hewan tidak kejam. Memang itu makanan saya kan itu kan. Kan itu.
Jadi memang ini keliru dalam mizan dalam timbangannya, dalam patokannya. Ya, Tuhan kemudian ditimbang dengan manusia, ini kan salah. Ya, coba kalau hewan ditimbang dengan manusia, gimana? Nah, jadi yang beda apa? Beda bahasa lah, beda apa? Beda mizan, beda timbangan ya. Nah, itu kan memang sangat membahayakan sekali ya. Jadi kita harus tadi itu jangan sampai kita terjebak dengan prinsip humanisme tadi itu, dengan prinsip kemanusiaan. Karena di dunia ini itu kan banyak hal, bukan hanya manusia. Ya, selain manusia ada hewan. Ya jangan dipaksa dong, hukum Tuhan dipaksa menjadi hukum manusia, atau hukum hewan dipaksa menjadi hukum manusia. Nggak bisa. Memang beda hukum kok. Tuhan punya hukum sendiri, manusia punya hukum sendiri, hewan punya hukum sendiri. Ya, kalau manusia memaksa semuanya menjadi hukum manusia, ya nanti kita akan bisa jadi seperti hewan nanti. Ya enggak, karena hukum hewan juga diperlakukan kepada manusia. Kalau itu dipaksakan untuk masuk ke manusia, makanya manusia harus tahu diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ini penting. Ya, siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Jadi memang konsep seperti ini, pertanyaan seperti ini memang seringkali dilontarkan untuk melemahkan akidah kita. Ya jawaban kita gampang loh. Ya, itu kan hukum Tuhan. Ini kan kita manusia, pakai hukum manusia. Ya nggak pas loh, hukum Tuhan ditarik ke hukum manusia. Sama dengan hukum hewan ditarik ke hukum manusia, nggak pas. Ya. Jadi ini persoalan yang memang kita harus mengembalikan pada faktor keilmuan. Ya, kalau kaitan dengan konsep Tuhan kan jelas. Ya, innallaha ala kulli syai'in qadir ya. Ya ini Allah memang sangat PDW terhadap Allah lah. Kita diciptakan oleh Allah, Kak. Kita ini kan diciptakan oleh Allah. Makanya kalau Tuhan sama dengan manusia, ya apa bedanya? Kan itu kan. Yang membedakan Tuhan dengan manusia adalah Tuhan itu punya wewenang yang tidak bisa diprotes oleh siapapun. Ya, kecuali ada Tuhan lain. Nah, beda lagi. Ini Tuhan kan satu kan. Ya. Jadi otoritas Tuhan itu mutlak. Kenapa? Karena memang tidak ada Tuhan lain selain Allah. Otoritas Allah itu mutlak karena tidak ada Tuhan lain selain Allah. Sedangkan otoritas manusia itu terbatas. Sebab apa? Sebab ada manusia yang lain. Coba kalau manusia hidup di hutan, dia punya otoritas penuh dia, bebas dia. Karena menurut hukum dia sendirian kok. Ya. Kalau manusia kepingin seperti itu ya silakan tinggal di padang pasir atau di hutan ya. Dia bebas menerapkan hukum yang dia maui seperti Tuhan, enggak apa-apa. Tapi kalau dia tinggal di manusia nggak bisa dia. Ya, harus ikut aturan yang lain kan gitu kan. Sedangkan Tuhan kan bukan tinggal di dunia. Ya, di alam lain kan. Ya terserah Tuhan lah. Ya. Jadi itu ya. Kemudian yang ketiga, penjelasan tentang ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain itu maksudnya adalah ilmu yang dibutuhkan manusia dalam hubungannya dengan sebelum Allah. Ya, contohnya ilmu akidah, ilmu syariah, yang sifatnya apa? Itu untuk beribadah kepada Allah SWT. Itu namanya fardu ain. Contohnya ilmu tentang wudhu, ilmu tentang sholat, itu kan. Itu fardu ain. Tapi kalau ilmu tafsir, ilmu hadis, menghafal Quran, itu bukan fardu ain. Itu fardu kifayah hukumnya. Sama dengan apa? Sama dengan kita belajar ilmu teknik. Sama dengan kita belajar ilmu dokteran, ilmu sosiologi, ekonomi. Ya, itu sama posisinya. Fardu kifayah. Bukan fardu ain. Kalau fardu ain semua itu wajib hukumnya selama menjadi mukallaf, ya, selama udah balik. Itu namanya fardu ain. Ya, contohnya tadi itu ya. Dan banyak yang lain contohnya ya. Jadi berkaitan dengan ilmu. Sehingga apa? Sehingga umat Islam itu tidak dikotomis dalam berpikirnya, tidak memisah-misahkan. Oh, kalau sudah seperti ini enak kita. Oh, berarti kita mengutamakan fardu ain dulu, diutamakan.
diutamakan itu, ya. Baru nanti fardu kifayah. Sebab yang ditanya itu masing-masing infirodi atau person itu adalah fardu ainnya. Fardu kifayah itu nanti belakangan. Kalau fardu ainnya sudah betul, baru nanti setelah itu fardu kifayah. Ya. Jangan kebalikannya. Fardu ainnya lemah, fardu kifayahnya kuat. Itu juga bermasalah. Ya. Bukan pada tempatnya. Ya, saya kira itu ya jawaban saya. Masih ada waktu? Baik. Udah habis waktunya? Masih ada waktu, Ustaz. Mungkin satu termin pertanyaan lagi. Atau tambah lagi ya, Pak? Silakan. Kalau ada chat ada pertanyaan dari ya, silakan. Uli Ariana Sari. Bismillah, izin bertanya, bagaimana pendapat antum tentang ungkapan bahwa ateis itu sifatnya epistemologinya tidak teologis dan teologinya tidak epistemologis? Jadi bahwa ateis itu sifatnya epistemologinya tidak teologis dan teologinya tidak epistemologis. Ya, memang betul. Jadi mestinya ya semua ilmu itu harus teologis. Ya. Jadi tujuan mencari ilmu, tujuan belajar itu adalah untuk mengenal Tuhan. Kalau ateis kan tidak. Secara keilmuan aja dia sudah tidak teologis dia. Itu betul memang. Ya. Jadi mestinya itu kaum muslimin, kalau umat yang beragama, itu secara epistemologis harus teologis. Ya. Jadi ilmu itu tidak boleh lepas dari Tuhan. Tidak boleh lepas dari apa? Pengakuan kita tentang adanya Tuhan. Nah, kalau ateis kan tidak, ilmunya oke lah, tinggi, tapi tidak teologis dia. Sudah melenceng dia, sudah menghilangkan nilai-nilai teologis. Ya, itu kalau ateis betul memang. Dan teologinya juga tidak epistemologis, memang konsep ketuhanannya memang bermasalah itu loh. Secara ilmu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, dia mengatakan Tuhan tidak ada, tapi dia seringkali bertanya, mana buktinya Tuhan ada? Kan berarti kan problem namanya. Keilmuannya bermasalah itu kan. Ya, dia sudah meyakini, tapi dalam hati kecilnya dia masih sering bertanya, mana Tuhan? Ya. Tuhan ada dan tidak ada itu kan pertanyaannya sesungguhnya secara keilmuan, secara epistemologis itu menunjukkan dia itu mengakui adanya sesuatu kan. Ya, memang disitulah istilahnya kekacauan berpikir ya orang ateis. Jadi problemnya di situ memang ilmu semuanya itu problem di kekacauannya, kacau dalam berpikir secara epistemologis. Ya, fatal itu berbahaya. Ya, dan itu yang sekarang ini sedang melanda negara-negara Islam ya. Kaum muslimin juga mendapatkan ya serangan yang sama lah. Ya. Tapi yang penting insya Allah lah kalau kita udah kuat dengan sumber ilmu tadi itu, kita meyakini itu insya Allah aman ya. Dan juga antum kalau misalkan ada seperti itu harus menjawabnya jangan dengan nakal tapi dengan akal. Makanya ilmu kalam itu penting ya. Ilmu kalam itu dibutuhkan ketika menghadapi seperti tadi itu. Menghadapi ateis, menghadapi yang lain itu kan. Karena kenapa? Karena mereka tidak percaya dengan nas, dengan Quran dan Sunnah. Saya kira itu, ya cukup ya. Gimana? Baik, ada pertanyaan lagi. Oh ini tanggapan terhadap yang tadi Ustadz terkait fardu kifayah tadi ada tanggapan bahwa saya pernah mendengar bahwasanya fardu ain itu tidak hanya terkait dengan memenuhi kewajiban kepada Allah, namun juga terkait dengan situasional. Semisal hidup dalam area konflik, maka kemampuan berperang menjadi fardu ain. Untuk zaman kita ini, apakah ada ilmu-ilmu khusus yang menjadi fardu ain untuk untuk setiap muslim menghadapi tantangan? Ya, jadi yang betul ya. Jadi ilmu fardu ain yang paling, jadi gini, untuk memahami sebuah fenomena, yang paling utama kita harus menjadikan konsep tentang teologi atau ketuhanan itu menjadi dasar. Ya. Bisa jadi ilmu fardu ain yang berkaitan dengan muamalah. Ya, tadi saya sampaikan dengan syariah. Ya, dengan kewajiban
terhadap orang tua. Itu kan syariah kan, bagian daripada syariah. Ya, tadi kan saya hanya sampai pada mencontohkan wudhu ya. Kan syariah tidak hanya wudhu kan. Ya, syariah itu diantaranya adalah misalkan bagaimana sikap kita terhadap orang tua. Ya, itu juga hukumnya fardu ain. Ya, jadi selain akidah ada syariah. Ya, jadi betul memang ada tidak hanya hubungan dengan Tuhan, tetapi tadi itu hubungan muamalah itu karena faktor hubungan dengan Tuhan. Orang Islam itu meyakini bahwa menghormati orang tua itu adalah perintah Tuhan, bukan hanya sekedar adab, ya, bukan hanya sekedar uruf, tapi itu perintah Tuhan. Nah, jadi kaitannya apa? Dikaitkan semuanya itu dengan teologi, dengan Tuhan. Ya, kalau orang Jawa dulu kan tidak, yang belum beragama Islam kan tidak, itu hanya adab, ya, adab terhadap orang tua, uruf, kebiasaan. Kalau ada orang tua nunduk itu kan, ya, tapi tidak dikaitkan dengan ini perintah Tuhan, tidak, hanya sekedar menjadi kebiasaan atau uruf, ya. Saya kira itu ya. Baik, ini mungkin terakhir dari saya, Ustadz. Boleh minta waktunya pertanyaan terakhir? Oh gitu, silakan. Terakhir nggak, Ustadz? Terkait dengan mungkin agak keluar konteks sedikit, tapi juga ini bagian dari tantangan umat Islam, bahwa salah satu tantangan umat Islam itu terkait dengan perpecahan, Ustadz. Bahwa perpecahan yang terjadi di umat Islam itu tidak cuma di level muamalah, misal sosial politik, tapi juga di fikihnya juga kemudian menjadi perpecahan, kemudian di level akidah seperti Asy'ari, kemudian Maturidi, kemudian Atsari, Salafi juga mengalami perpecahan ini. Menurut Ustadz bagaimana solusinya gitu? Apakah kemudian kita, jadi umat Islam itu memang secara fitrah pasti mengalami perpecahan, baik di level muamalah, di level fikih, di level akidah, dan seterusnya. Atau mungkin kita harus mengetahui solusinya terhadap perbedaan ini seperti apa? Mungkin seperti itu, Ustadz. Ya, jadi semuanya problem ilmu, kembali pada ilmu. Ya, selama umat Islam tidak bisa memilahkan mana yang usul dan furu, itu tidak akan bisa selesai. Nah, sekarang kan enggak, masalah furu ditarik menjadi masalah usul. Wah, bisa perang itu. Ya, mestinya kan harus ditempatkan. Oh, ini masalah furu, boleh berbeda. Makanya berlaku hukum. Kalau kaitan dengan masalah yang qot'i fiddin, itu hukum berlaku hukum hak dan batil. Hak dan batil. Kaitan dengan masalah akidah. Kaitan dengan masalah furu, itu maka yang terjadi adalah masalah shawab wa khoto. Ya, misalkan beda sholat. Yang satu kunut, yang satu tidak kunut. Itu masalah shawab wa khoto, bukan masalah hak dan batil. Tidak boleh mengatakan, aku tidak mau sholat di sana karena pakai kunut. Aku tidak mau sholat di sana karena tidak pakai kunut. Itu tidak boleh itu. Itu menunjukkan apa? Tidak paham. Menunjukkan tidak paham. Bahwa itu hanya persoalan apa? Persoalan khotok wasawab, bukan hak dan batil. Ya. Kalau hak dan batil pasti nggak boleh. Misalkan ya contoh sederhana lah. Kita tidak boleh misalkan umat Islam ini mengikuti ibadah umat lain. Itu hak dan batil itu. Ya. Jadi memang problemnya di situ. Kebanyakan masalah yang furu ditarik menjadi masalah yang usul. Ya, jadi seluruh umat Islam ini bisa bersatu. Contohnya buktinya mana? Buktinya yang pasti zaman Rasulullah ya. Yang kedua itu di zaman misalkan Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, di zaman Al-Fatih itu kan pernah bersatu. Dan ternyata keberhasilan Salahuddin Al-Ayyubi itu karena keberhasilan para ulama menyadarkan umat tentang posisi usul dan furu. Selama masalah ini nggak selesai, tidak akan pernah selesai kita. Jadi kembali lagi ini masalah problem knowledge, problem keilmuan. Ya, jadi selama ilmunya bermasalah, maka kita juga akan bermasalah. Ini penting. Ya, jadi solusinya apa? Solusinya ada ilmu, udah dikasih ilmu semua itu. Kalau ilmunya betul, insya Allah betul itu. Kalau ilmunya salah ya salah, kan itu aja sunnah. Jadi emang kalau ilmunya salah lah, tidak bisa tidak bisa dirubah itu. Ya, makanya tugas kita semua itu adalah mengilmui, ya supaya umat Islam juga paham. Boleh berbeda pendapat, malah bagus itu.
Ya, malah bagus. Kalau nggak ada beda pendapat, nggak ada dinamika kita. Tapi harus tahu, oh bedanya di mana? Oh ini masalah furu'. Oh ini masalah usul. Kalau masalah usul kembali sudah. Ya, kembali pada Allah dan Rasulnya. Kalau masalah furu' itu kembali ijtihad para ulama. Kan ada kaidah kan, ijtihad kalau salah dapat 1 pahala. Kalau benar dapat 2 pahala. Kan sama-sama dapat sama-sama dapat pahala kan itu kan. Nah, kenapa ributan itu kan? Dan itu aja, ya. Saya kira itu ya. Baik Ustadz, syukron. Jazakumullah khair. Semoga ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, mari kita cukupkan kajian pada pagi hari ini dengan baca hamdalah dan doa kafatul majelis. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.